Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di Ariza Channel. Video kali ini mengenai matematika fase E, domain bilangan, yaitu bilangan berpangkat pada sub pokok bahasan pangkat bulat positif. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian pangkat bulat positif, mengidentifikasi sifat-sifat pangkat bulat positif, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait pangkat bulat positif. Kita lihat pengertian pangkat bulat positif. Jika diberikan bilangan real A dan bilangan positif N, maka A, N didefinisikan sebagai AN yang dibaca A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak n faktor. Tadi sudah disampaikan bahwa AN dibaca A pangkat N, disebut bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh, 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, yaitu sebanyak N. Contoh berikutnya, M berpangkat 6 atau M pangkat 6 itu sama dengan M dikali M dikali M dikali M dikali M dikali M sebanyak 6 kali, tergantung daripada N atau pangkatnya. Kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat-sifat eksponen atau bilangan pangkat dapat diturunkan dari definisi bilangan pangkat. Tadi sebelumnya sudah diulas definisi bilangan pangkat. Sifat-sifat ini diperoleh dari operasi perkalian bilangan pangkat dengan basis sama dengan pangkat berbeda dan basis berbeda dengan pangkat sama dan pada perpangkatan bilangan berpangkat. Kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A berpangkat M dikurang N. 3. A pangkat M berpangkat N sama dengan A berpangkat M dikali N. 4. A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan AB berpangkat M kali N. 5. A pangkat M dibagi B pangkat M itu sama dengan A dibagi B pangkat M. Baiklah, sekarang kita buktikan 5 sifat yang terkait dengan bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, apakah hasilnya A pangkat M ditambah N? Kita buktikan A pangkat M itu terdiri dari A kali A kali A sebanyak M faktor. A pangkat N itu adalah A kali A kali A sebanyak N faktor. M faktor atau A sebanyak M faktor dikali A sebanyak N faktor, maka menjadi A dikali A dikali A sebanyak M ditambah N faktor. Maka terbukti bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Pembuktian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N apakah sama dengan A pangkat M dikurang N? Kita lihat pembuktiannya. A pangkat M dibagi A pangkat N dapat ditulis dalam bentuk A pangkat M per A pangkat N. Ya, jadi tanda titik 2 dapat juga ditulis dengan tanda bagi.
A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan untuk bagian pembilang yang sebanyak perkalian A sebanyak M faktor dibagi pada penyebut A pangkat N, yaitu A perkalian A sebanyak N faktor. Maka pembilang sebanyak M faktor dan penyebut sebanyak N faktor, sehingga disederhanakan menjadi A kali A sebanyak M dikurang N faktor. Maka A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A berpangkat M dikurang N. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M berpangkat N. Apakah A pangkat M dikali N? Sekarang kita lihat A pangkat M adalah perkalian A sebanyak M faktor dikali sebanyak N faktor juga. Maka A perkalian A sebanyak M faktor dikali A perkalian sebanyak M faktor dan seterusnya sebanyak N faktor, maka hasilnya adalah perkalian A sebanyak M dikali N faktor. Maka A pangkat M berpangkat N sama dengan A berpangkat M dikali N, ya. Kemudian pembuktian untuk sifat keempat, apakah A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan AB pangkat M. Kita lihat pembuktiannya bahwa A pangkat M itu adalah perkalian A sebanyak M faktor dikali B pangkat M itu adalah perkalian B sebanyak M faktor. Maka dapat dinyatakan bahwa A B kali A B dan seterusnya sebanyak M faktor. Maka A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B berpangkat M kali M berpangkat M, ya. Kemudian yang kelima, sifat kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M apakah sama dengan A dibagi B berpangkat M. Kita lihat untuk sifat keempat dan kelima ini adalah basis atau bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Kembali ke sifat kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan perkalian A sebanyak M faktor pada pembilang dibagi perkalian B sebanyak M faktor pada penyebut. Maka dapat dibuat A dibagi B dikali A dibagi B sebanyak perkalian M faktor A dibagi B, atau A per B perkalian A per B sebanyak M faktor. Maka A dibagi M dibagi B pangkat M, A pangkat M dibagi B pangkat M itu sama dengan A dibagi B berpangkat M, atau A per B pangkat M. Baiklah, setelah kalian membahas atau memahami mengenai pengertian pangkat bulat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, maka kita lanjutkan dengan melihat contoh dan pembahasan soal. Pada contoh, sederhanakan bentuk-bentuk berikut. A 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 11. B 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. C 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2, semuanya dibagi dengan 12 pangkat 2. Untuk D, negatif 5 atau min 5 berpangkat 4 dikali 25 pangkat 3 dibagi 125. Sekarang simak pembahasannya. Yang A itu adalah bilangan pokoknya sama dengan pangkat berbeda, yaitu perkalian bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok sama dan pangkat berbeda. Maka perkalian bentuk seperti itu pangkatnya dijumlahkan menjadi 2 pangkat 6 ditambah 8 ditambah 11 menjadi sama dengan 2 pangkat 25. Jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat 25. Cukup jelas bukan? Berikutnya B, 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Itu jelas terlihat adalah
pangkatnya yang sama, basisnya atau bilangan pokoknya yang berbeda. Maka dapat disederhanakan menjadi 3 kali 4 kali 5 pangkat 5. Ya, ingat pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda, maka bisa dibuat sama dengan 3 kali 4 kali 5, 60 berpangkat 5. Contoh C, 2 berpangkat 4, 3 berpangkat 4 dikali 4 berpangkat 2 dibagi 12 pangkat 2. Di situ kita lihat 12 itu ada unsur 3 dikali 4 berpangkat 2 ya, bagian penyebut ya, perhatikan bagian penyebut, sehingga dapat disederhanakan antara pembilang dan penyebut pada 4 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Karena 12 pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Dengan cara menyederhanakan, maka diperoleh 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 yaitu 3 pangkat 4 dikurang 2. Sifat pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basis sama, pangkat yang berbeda ya. 4 pangkat 2 dengan 4 pangkat 2 disederhanakan menjadi 1. Baiklah, kita lihat contoh D. Negatif 5 atau min 5 berpangkat 4 dikali 25 pangkat 3 dibagi 125. Kita sederhanakan dahulu 25 itu adalah 5 pangkat 2. Lalu 125 itu adalah 5 pangkat 3. Itu adalah bagian bentuk basis atau bilangan pokok sama, pangkat berbeda. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 berpangkat 4 ditambah 6 dikurang 3, yaitu 5 pangkat 7 ya. Bisa dipahami itu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak dan memahami contoh dan pembahasan soal sebelumnya, maka coba latihan soal berikut. Ada 6 soal. Perintahnya adalah menyederhanakan bentuk-bentuk berikut ini. Ya. Ingat bahwa satu-satunya latihan yang buruk adalah yang tidak terjadi atau tidak berlatih atau bisa dikatakan tidak mau berlatih. Silahkan kalian berlatih. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan dibahas. Demikianlah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi selanjutnya.